Kalau misalkan kita udah si klien nih konsultasi udah nurut semua sama kita. Ya, persentasenya itu 50%. Tetap 50% karena kita nggak tahu apakah Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasanya kita udah ada di depan komputer nih karena ada pembahasan yang menarik yang akan kita sampaikan ya. Tapi sebelumnya barangkali ada teman-teman yang belum kenal channel ini tuh channel apa. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang kita itu ngebahas apa aja, Jis? kita ngebahas dari tips bisnis, tips marketing, tips jualan, tips desain, pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di sini. Nah, tentu aja karena kita juga bagian dari studio desain ya, kita pasti jualan desain dong. Ya, kita jualan desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan desain apapun untuk menunjang bisnis teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ataupun yang perlu desain buat keperluan bisnis gitu ya, ataupun apa namanya, ataupun perizinan-perizinan ya, kita juga membantu perizinan kayak daftar merek, terus daftar perizinan NIB gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perlu itu semua, itu bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi gitu ya. Siap. Oke nih Jis, ada pembahasan menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman? Ya, kita sekarang mau membahas tentang daftar merek melalui jasa. Oke. Ya, bisa melalui Kebun Desain juga, melalui atau jasa-jasa lainnya kalau ditemukan ya. Perbedaannya apa sih, Mak, daftar sendiri gitu? Oke, nah Kebun Desain karena buka jasa pendaftaran merek ya, dan udah banyak yang berhasil nih ya. Betul. Itu kita mau ngasih tipsnya kalau teman-teman perlu pakai jasa sendiri, itu keunggulannya apa mungkin gitu ya, dan perbedaannya lah. Perbedaannya kalau daftar sendiri itu seperti apa? Daftar gitu sendiri dan pakai jasa. Nah, yang pertama itu ketika kita daftar merek melalui jasa ya. Atau konsultan, itu yang pertama kita konsultasikan dulu namanya. Oke. Pasti dicek dulu nih namanya udah ada atau belum. Oke. Jadi itu untuk meminimalisir ada nama yang sama gitu. Oke, mungkin bisa dikatakan secara sederhananya daftar merek itu seperti mendaftarkan nama ya. Ya, seperti daftar akun inilah, akun Facebook, akun Instagram atau TikTok ya. Kita daftar akun di situ. Nah, cuman karena si DJKI ini, si lembaga merek ini tidak punya apa ya cara untuk otomatis gitu ya. Jadi harus dicek manual apakah nama kita udah ada yang sama atau belum? Ya, karena tadi salah satu persyaratan buat daftar merek itu tidak boleh ada nama yang sama ya. Ya, tidak boleh ada yang sama. Kalau misalkan ada yang sama gimana? Nah, yang duluan daftar itu yang akan berhasil lolos. Yang terakhir daftar itu biasanya akan ditolak. Oh, jadi kalau lewat jasa khususnya Kebun Desain itu tadi ya, karena namanya dicek manual. Ya. Pasti kita cek dulu. Kita cek dulu, dicek dulu apakah ada yang sama atau enggak nih. Karena ketika daftar itu si sistem ataupun webnya itu nggak memunculkan nama-nama yang sama ya. Ya, nggak otomatis lah. Nggak otomatis. Misalkan kita ngasih nama, misalkan kebun, langsung kebun sudah ada yang pakai, misalkan tidak ada gitu. Jadi dia bakal lolos terus, diperiksanya itu oleh petugasnya gitu. Nah, sebelum dicek sama petugas, biasanya kita coba cek dulu nih mandiri di Kebun Desain atau di jasa-jasa lain. Itu pastikan dicek dulu namanya itu beneran udah ada yang pakai atau belum gitu. Oke. Jadi yang pertama adalah kalau lewat jasa khususnya Kebun Desain itu pasti akan dicek dulu namanya. Karena itu gerbang awal itu. Menuju diterimanya ya. Menuju diterimanya suatu merek gitu ya, terdaftar atau tidak kayak gitu. Nah, yang kedua itu dicek dulu logonya. Oke. Dicek dulu logonya. Nah, logo ini kalau terlalu mirip dengan logo-logo yang populer biasanya ditolak gitu. Oh, iya. Jadi harus dicek dulu logonya ini ada yang kemiripan atau enggak gitu, kayak gitu. Dengan merek-merek lain lah gitu. Iya. Yang kedua adalah dicek logo. Tentu aja logo juga akan diupload ya. Akan diupload gitu. Itu akan diupload. Nah, ketika diupload itu usahakan logo yang kita miliki itu original gitu ya. Ya.
Dan nanti kan ada ukurannya gitu. Kalau lewat jasa seperti kita, ukuran size-nya gitu ya, ukuran filenya kayak MB-nya gitu ya. Hanya misalkan 1 MB maksimal atau hanya 100 KB, itu kan perlu harus disesuaikan dulu, disetting dulu gitu size-nya gitu ya, ukuran si filenya. Kemudian yang paling utamanya tadi si logonya itu yang harus diusahakan bener-bener original gitu ya. Iya, betul. Nah, terus yang ketiga itu harus ada konsultasi tentang kelas mereknya apa nih? Atau kategori bisnisnya apa nih? Kemudian dikasih konsultasi kelas, karena kelas ini apa nih, Jis? Secara gambarannya jadi kategori bisnis. Jadi kelas itu adalah kategori bisnis. Dan misalkan produk teman-teman itu butuh berapa kategori bisnis sih produknya ini gitu. Misalkan kita jualan frozen food juga, dibungkus, ikan dibungkus. Yang satu lagi kita buka juga resto. Contoh merek coba, contoh nama misalkan. Ya, contoh nama misalkan Lele Buyati misalkan. Lele Buyati. Si Lele Buyati ini dia jualan restoran lele, lele goreng restorannya ada gitu ya. Siap makan. Sama jualan lele dalam bentuk lele yang belum digoreng, yang hidup. Yang bukan hidup, maksudnya frozen lah, frozen. Bentuk frozen food. Bentuk frozen food. Nah, itu termasuk dua kategori yang beda. Otomatis bayarnya pun harus 2 kali ke si DJKIP-nya, ke DJKI-nya. Meskipun ada mungkin bayangan teman-teman itu kan kategorinya makanan juga sama-sama aja. Sama-sama makanan, tapi ada kategori khususnya ya, kelas khususnya gitu. Betul. Ada kelas restoran nih ya, ada kelas frozen food. Dan itu beda kelasnya ya. Nah, kalau misalkan mau jalan semua ya harus daftar dua-duanya. Nah, kalau misalkan uangnya nggak ada, pengen daftar satu aja, pilih salah satu yang paling maju lah mungkin ya. Ya kalau misalkan disiasati modalnya nggak, baru cuma punya satu, ya satu dulu aja. Nanti daftar lagi untuk kelas yang lainnya bisa. Gitu. Jadi harus ada konsultasi itu ya. Kadang ada juga jasa pendaftaran merek yang memang ya udah aja gitu, dia nggak ngecek dulu namanya, nggak ngecek dulu kelasnya atau kategorinya, jadi main daftarin aja gitu. Itu resiko ditolaknya lebih tinggi. Itu fatal sih ya, nama, logo dan kelas itu fatal kalau sampai nggak tahu. Betul. Nah, terus yang keempat, minta untuk dipantau terus si akunnya, dipantau terus, bisa sebulan sekali atau ini paling lama sebulan sekali lah dipantau terus. Memang kenapa harus dipantau, Jis? Ya karena kadang ada misalkan kita udah cek segala macam, ternyata masih ada nih kemungkinan ditolak kan. Entah itu sanggahan atau apapun lah ya. Itu pasti ngasih notif. Ada notif, karena ada notif ya? Ya, ada notifikasi baik ke email maupun ke akun dari si akun DJKI-nya. Nah, ada notifnya itu pasti ketahuan. Nah, dari situlah kita bisa ngeklaim atau melakukan sanggahan. Khawatirnya ada notif, kalau enggak kita cek berkala, terus kita tuh nggak bisa merespon. Kalau kita nggak merespon, bisa-bisa gagal. Jadi misalkan ada yang menyanggah karena tidak ada respon nih, jadi dianggap sanggahannya itu disetujui gitu. Jadi dianggap ya udah mengalah, mungkin berani mengalah gitu. Jadi aja tidak terdaftar gitu. Jadi gagal gitu. Jadi harus ada pengecekan berkala, dan kalau di jasa khususnya kebun desain itu ada ya. Kita cekin lah pasti gitu. Ini udah terdaftar belum, progresnya sampai mana gitu. Karena kalau sampai diterima itu mungkin range-nya sekitaran hampir 1 tahun ya. Tahun ya. Jadi selama 1 tahun itu akan ada pengecekan berkala. Gitu ya. Nah, selain itu yang kelima, minta kalau lolos nih ya, minta sertifikatnya itu penting. Sertifikatnya. Cetak atau gimana? Cetak dan PDF-nya boleh. Jadi di-downloadin atau gimana? Ya, di-downloadin. Yang itu kan di-downloadin. Nah, selain itu yang keenam, kita juga bisa minta akunnya. Sebenarnya harus minta akun dari pendaftaran tersebut. Banyak juga yang tidak ngasih akun ini. Maksud kamu gini mungkin, orang pakai jasa kebun desain, sama kita dibuatin akunnya. Ya, kita
kan ketika daftar merek itu pasti menggunakan akun, menggunakan apa ya? Bukan akun, email, apa ya? email. Ya email kayak gitu. Email. Kita kayak kita daftar sosial media lah, kayak daftar Facebook Iya, lah ya. iya, iya, bikin paspor gitu Ya, bikin password, Heeh. bikin username-nya apa, emailnya apa, nanti bisa langsung masuk login. Nah, di situ ada profil kita, profil bisnis kita kan. Nah, itu wajib diminta tuh passwordnya sama emailnya apa. Oke. Tujuannya untuk apa? Untuk misalkan hilang nih sertifikat mereknya, kita bisa download lagi. Oh, jadi kalau pakai jasa apa namanya profesional itu diberikan akunnya khusus Ya. kebun desain ya, khusus kebun desain Ya. karena mungkin nggak tahu nih ya yang lain. Ada yang nggak dikasih. Ada yang nggak dikasih ya? Ada yang nggak dikasih. Jadi usahakan kalau misalkan kalian pakai jasa orang lain ya, ya itu minta akunnya. Nah, pertama itu untuk download lagi, kedua itu kalau misalkan nanti mau nambah kategori bisnis baru atau kelas baru, itu pakai akun yang sama gitu. Tadi ya, yang Ya, kelas ya, yang yang persoalan tadi. apa resto sama Frozen food. frozen misalkan. food. Tadi cuman kita baru bisa bayar frozen foodnya aja, Ya. restonya belum nih, Ya. belum didaftarin. Ya. Setelah punya duit lagi, mau Daftar daftar lagi pakai akun yang sama. pakai akun yang Itu sama. lebih mudah karena si petugas mereknya pun dia, oh ini dia udah daftar yang ini, Iya. namanya sama, Iya. terus daftar lagi kategori lain gitu. Iya, iya, iya. Kan namanya udah Iya. terdaftar ya. Iya, iya. Udah terdaftar gitu Jadi si nama lebih mereknya. mudah lah, memudahkan. Nah, bedanya dengan daftar sendiri ya itu tadi, nggak ada fasilitas-fasilitas itu. Kalau daftar sendiri harus melakukan itu semua sendiri, tidak ada partner Ya. diskusi, tidak ada partner apa namanya. Ini kira-kira bakal berhasil nggak ya, persentasinya gimana? Ya, kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau sendiri ya kita harus mencari info sendiri lah. info sendiri. Jadi harus Iya. nyari pengetahuan sendiri, nyoba taruhan sendiri gitu ya. Kalau kita kan studio kebun desain itu udah ya, kita mereknya udah terdaftar. Udah nyobain lah kita. Udah nyobain. Udah mempelajari gimana nih yang misalkan yang persentasinya lebih besar untuk diterima. Gitu. Ya, kita udah berhasil diterima. Kemudian ada beberapa klien itu yang daftar juga lewat kita Ya. gitu ya. Dan alhamdulillah itu keterima gitu. Ya. Jasa logonya juga ke kita. Alhamdulillah itu juga diterima gitu ya. Iya. Nah, dan yang terakhir satu lagi nih. Apa? Jadi tidak ada jaminan 100% diterima. Oke. Ya. Mau dimanapun ya, mau jasa manapun. Kadang mungkin ada jasa yang mengklaim 100% diterima gitu ya. Nah, tapi kalau setelah kita pelajari sih ya, itu di lembaga merek ini agak sulit untuk dipastikan gitu. Iya. Kalau teman-teman menemukan jasa daftar merek yang menjamin 100%, itu Patut agak dicurigai. hati-hati. Ya, karena kalau kita pelajari sebelum mendalam ya, ada kasus-kasus yang memang namanya mirip tapi kok diterima gitu. Namanya mirip tapi kok yang ini ditolak gitu. Nah, kasus-kasus seperti itu yang nggak bisa kita antisipasi. Ya, itu anomali-anomali yang kadang aneh gitu. Ya, ada juga yang beda satu huruf doang nih, kok diterima, kok yang ini enggak gitu. Dan si DGIP-nya, si DJKI-nya itu tidak ada penjelasan khusus gitu. Iya, mengenai ada kasus-kasus itu. Ada teman-teman kita juga yang sesama pebisnis ya, teman ya. Itu yang daftar ada yang daftar sendiri, ada yang pakai jasa. Ya. Gitu ya. Nah, yang pakai jasa ini menarik nih. Dia malah ditolak. Ya, malah ditolak juga. Gitu ya. Ya. Itu salah satu bukti bahwa Tidak menjamin tidak lah. menjamin 100%. Tidak gitu. menjamin 100%. Nah, jadi kadang ada nih konsumen yang kalau misalnya nggak diterima uang kembali ya, gini-gini. Ya, itu nggak bisa karena memang tidak ada jaminan ya, mau dimanapun ya. Kalau kebun desain itu berapa persen, Jis, bisa menjamin persentase masuknya? Kalau misalkan kita udah Ya. si klien nih konsultasi udah nurut semua sama kita. Ya, persentasenya itu 50%. Tetap 50% karena kita nggak tahu apakah ada kasus-kasus khusus gitu ya yang bisa membuat mereknya tidak diterima. Contoh yang itu aja, yang Superman. Ada snack yang mendaftarkan merek Superman. Kalau secara peraturan itu kan di Indonesia nggak ada brand Superman. Ya.
lolos dong. Iya, lolos. Sama lembaga merek pun diloloskan. Tapi beberapa tahun kemudian ada Superman dari luar negeri nih, yang superhero datang menyanggah untuk nggak boleh tuh dipakai, gitu. Akhirnya kan ditolak, dikembalikan lah. Maksudnya mereknya tidak terdaftar lah. Ya di delete lah ya. Ya di delete lah sih mereknya itu. Akhirnya ganti nama kan gitu. Nah hal-hal seperti itu yang nggak bisa kita antisipasi gitu. Jadi tapi kita tetap cek untuk apa ya? Untuk memperbesar supaya kayaknya nih lolos deh gitu. Ya, kita punya pertimbangan hitung-hitungan kalkulasi yang ini, wah ini persentase masuknya tinggi ini ya. Ya, gitu. Tinggi gitu. Kalau dari kebun desain. Secara apa ya? Secara peraturan mungkin lah, secara peraturan atau ilmu yang kita punya nih kayaknya lolos nih. Iya. Cuman ada faktor eksternal kayak tadi yang tiba-tiba ada merek luar negeri yang mungkin kita nggak tahu, tapi ternyata udah terkenal gitu ya. Langsung menghantam merek yang udah terdaftar itu bisa. Iya. Jadi secara hitung-hitungan aturan, kita udah lihat aturannya, wah ini, nama ini bisa lolos nih, persentasenya tinggi nih. Kita kasih jaminan 50%-an, mungkin 60% gitu ya. Bisa lolos nih Bu, oke deh. Tapi ternyata ada yang menggugat dari pihak luar negeri. Si ibunya misalkan pakai nama luar negeri yang di Indonesia tuh nggak ada gitu ya. Ya misalkan apa ya, Hulk misalkan, merek Hulk. Atau Marvel misalnya. Marvel gitu. Snack Marvel. Taunya kan si Marvel menggugat, kita nggak tahu juga tuh. Iya, kalau misalkan bahasa Inggris yang kayak gitu umum kita tahu nih ya. Tapi mungkin ada bahasa-bahasa luar yang kita tuh nggak tahu bahwa itu teh merek di luar negeri gitu. Jadi memang si pembisnis itu kan apa ya? Si pembisnis itu wawasannya tuh harus luas lah. Dalam artian kita minimal tahu nih brand apa yang lagi happening tuh. Nah itu untuk meminimalisir ini juga salah satunya gitu. Kadang ada juga yang luput dari pengetahuan kita gitu. Iya, betul. Memang ada yang merek misalkan Marvel gitu, misalkan. Memang ada ya merek apa misalkan. Kita nggak tahu gitu. Dan ketika dia datang ke Indonesia, akhirnya ya udah gitu. Iya. Atau yang ini deh yang paling baru tuh kayak Karen's Dinner. Karen's Dinner itu kenapa bisa viral? Karena mereka memang udah terkenal, udah punya fans di dunia ya. Makanya masuk ke Indonesia, orang-orang yang tahu itu langsung pada nyoba, pada tahu gitu. Terus nggak sakit hati ketika pelayannya jahat gitu ya. Karena memang mereka udah tahu si brandnya di duluan gitu. Benar. Tapi ketika viral, orang-orang di pedesaan yang mana tahu Karen's Dinner kan gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Makanya itu jadi satu PR juga buat para pengusaha sih. Itu ya. Ya, apakah jadi khawatir? Ya nggak usah, coba aja dulu gitu ya. Ya betul. Cuman lebih mungkin kekhawatirannya akan lebih sedikit kalau pakai jasa kebun desain atau gitu. Yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi Jis buat tips daftar merek ini? Itu aja. Mulai dari awal tadi ada apa aja? Ya, kita coba rekap ulang ya. Pertama cek nama, terus cek logo, terus minta si konsultannya untuk pantau terus. Oke, pantau terus. Terus ada konsultasi kategori dan kelas merek. Oh, kategori dan kelas. Terus minta sertifikat mereknya. Oh, sertifikat merek. Ya. Terus sama minta akun. Iya, itu akunnya penting. Ya. Iya. Nah itu ya, kalau teman-teman menggunakan jasa profesional untuk daftar merek itu minimal dapat 6 yang tadi ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Kalau suka silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta di share supaya teman-teman yang pengen daftar lewat jasa seperti lewat jasa Studio Kebun Desain itu bisa mudah gitu ya buat daftar mereknya, nggak pusing gitu ya, susah itu buat daftar merek gitu ya, nggak pusing seperti itu. Dan kalau pengen mendukung channel ini bisa klik tombol dolar yang ada di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.